besar dan ajaiblah karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai saat ini kami masih bisa ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita sama-sama sembah Tuhan, angkat suaramu, tinggikan Tuhan malam hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh Roh Kudus, jamah setiap hati kami, kami rindu mendengar suara-Mu. Oh, mari sembah, tinggikan Tuhan. Haleluya, we worship You, oh God, 'cause You are worthy of our praise. Terima kasih Tuhan. Oh,
Biarlah segala mulut mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Biarlah segala lidah mengaku Tuhan bahwa Engkau adalah Yesus, Raja segala raja kami Tuhan. Oh, oh Roh Kudus Kau hadir, bertakhta, bertakhta, hadir di sini Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh, kami serahkan pujian kami Tuhan hanya untuk-Mu. Segenap bangsa memuji, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah segala lidah mengaku bahwa Kau Tuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. 'Cause You are worthy, 'cause You are holy. Oh, Yesus Tuhan, hanya Kau yang bertakhta di tempat ini Tuhan, menjamah setiap hati saat ini Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah, haleluya. Jamah setiap kami, kami yang rindu, kami yang lapar Tuhan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih.
kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan mulia bagimu Tuhan. Oh, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Oh, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bersabdalah atas kami Tuhan. Bila kami sama-sama menikmati suara-Mu malam hari ini, buat hamba-Mu yang Kau utus malam hari ini bagi kami. Terima kasih Tuhan, bila penyembahan kami Engkau terima Tuhan. Kami siap mendengar suara-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Aziel, Reza, for leading us into the presence of God. Saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia dan mungkin ada beberapa dari bangsa-bangsa yang lainnya. Saya tahu di Bible Study yang lalu kami mendapatkan partisipan yang bergabung dari Australia, dari Jepang, and saya tahu Helen is joining from Raleigh, North Carolina, kurang lebih 4 jam dari tempat saya. Saya bersyukur bahwa setelah lebih dari 1 bulan, saya boleh menyapa saudara semua di Bible Study yang diadakan oleh Rivers of Life Apostolic Ministries yang ada di Indonesia. Saya bersuka cita dan saya mengapresiasi support dan dukungan yang saudara berikan. Sebelum kita mulai malam hari ini, saya meminta saudara continue to lift me up in your prayers bersama dengan Dr. Stephen Francis, the senior pastor of Jesus My King Church. Bapak rohani saya and a mentor and a senior pastor, sebab minggu depan kami akan berangkat ke Singapura dan kami akan melayani di Vietnam di akhir bulan Oktober. So I ask for your prayer, dan kami bersyukur bahwa kami mendengar kabar dari hosting pastor yang ada di Vietnam bahwa lebih dari 300 hamba-hamba Tuhan, Vietnamese local pastors dari denominasi yang berbeda-beda akan bergabung untuk mendengarkan apa yang Tuhan akan sampaikan. Dan di akhir bulan Oktober, masuk di bulan November, saya akan melayani di Singapura sebelum saya kembali ke Jakarta. Oleh sebab itu, I am excited untuk bertemu dengan saudara semua. Di tanggal, tunggu saya ingat dulu, November 20, saya akan melayani di Growth Center di Gandaria City. Dan 1 minggu sebelumnya, di tanggal 13 November, saya akan melayani di Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations di kota Jakarta bersama Pastor Leonardo Syamsuri. Saya tahu ada beberapa dari teman-teman yang ada di GKS bergabung pada malam hari ini, dan juga ada di beberapa fellowships, dan saya ada berada di GBI Puri Indah in the weekdays, dan beberapa gereja-gereja yang lainnya, GBI, kalau saya coba ingat, Hall of Joy, Keramat Jati, dan juga di GBI Tanjung Priuk, beberapa tempat yang lainnya di kota Jakarta. So please
keep me in your prayers. Tapi stay tuned, stay in touch dengan social media Rivers of Life Apostolic Ministries maupun social media saya pribadi untuk saudara bisa terupdate dengan schedule yang akan ada. Terus akan kita announce. Dan juga saya mau undang saudara semua untuk datang ke kota Jakarta tahun depan Februari tanggal 1 sampai tanggal 3 akan diadakan Pastors and Leaders Prophetic Conference Zeal for the House di kota Jakarta yang diadakan oleh Gereja Kemuliaan Sion. Dr. Stephen Francis, saya sendiri bersama dengan Pastor Leonardo Siamsuri akan melayani tanggal 1 sampai 3 Februari. So mark that in your calendar. Tanggal 9 sampai 11 Februari kami akan melayani di Semarang bersama dengan Higher Than Ever Church, Pastor Victor Purnomo, dan seluruh tim yang ada. So stay tuned. Di tahun-tahun ke depan saya akan lebih banyak ke Indonesia, saudara. Di bulan Juni saya akan ada di kota Surabaya, dan Oktober saya akan ada di Manado. Kami akan mengadakan beberapa konferensi. So saya bersyukur kalau saudara mendukung bersama-sama pelayanan kami, dan saya bersyukur lewat pelayanan ini jika saudara dikuatkan dan diberkati, nama Yesus yang ditinggikan dan yang dimuliakan. Amin, saudara. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Saudara, di dalam series yang kita terus adakan di batch yang kedua dengan tema yang kita berikan prophetic perspective to the parable of the lost sheep, ya. Kami akan memberikan perspektif yang baru secara profetik untuk apa yang Tuhan sampaikan lewat perumpamaan yang tercatat di dalam kitab-kitab Injil. Dan saudara, saya mau share untuk hari ini tentang the parable of the lost sheep. Tapi sesuatu berubah 1 minggu terakhir karena kita tahu gejolak yang sedang terjadi khususnya di Timur Tengah. Dan gejolak yang memberikan dampak di bangsa-bangsa. Banyak unjuk rasa, riots yang terjadi di bangsa-bangsa termasuk di Indonesia. Kalau saudara dan saya perhatikan berita. Dan di mana goncangan lepas goncangan sedang terus terjadi. Dan saya temukan bahwa ada sesuatu paradigm yang kita bisa terima lewat apa yang kita mau bahas dari Matius pasal yang ke-18 dan juga dari kitab Lukas, ya. Ada 2 kali Tuhan menyampaikan tentang perumpamaan tentang domba yang hilang, tapi saya menangkap perspektifnya berbeda, dan hari ini saya memberikan kepada saudara semua perspektif bagaimana kita juga melihat dan memperhatikannya seturut dengan apa yang sedang terjadi di bangsa Israel, dan bagaimana saudara dan saya bisa memosisikan diri sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa meresponinya, dan supaya saudara dan saya bisa menerima pengurapan yang ada di dalam Bani Isakar, yaitu mengerti dan mengetahui musim dan waktu, dan peran yang Tuhan rindukan untuk saudara dan saya ambil di dalam musim yang kita sedang hadapi atau jalani hari-hari ini. Yang mengerti katakan amin, saudara. Wow, sekarang saya mau minta saudara pertama perhatikan, buka dulu firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, ya. Saya minta saudara perhatikan sama-sama dengan saya. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Oke. Kalau saudara sudah siap, saya akan bacakan buat kita semua. Ya. Lukas 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Alkitab berkata, nah, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Look at this. Ini kebangunan rohani sedang terjadi, saudara. Kalau bukan orang yang sudah percaya Yesus, datang kepada Yesus dan rindu mendengarkan perkataan Yesus, a revival was taking place. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya,
Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Dan aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perhatikan saudara. Nah, yang menarik di sini adalah, oke, kita lihat konteksnya ya. Sekarang saya minta saudara buka Matius 18. Ini beda nih saudara. Ini terjadi perbedaan. Sekarang saudara buka Matius 18. Seringkali kalau kita baca tentang perumpamaan domba yang hilang, kita selalu memposisikan kita sebagai domba yang hilang tersebut. Oh, Tuhan begitu sayang dengan dunia ini sehingga dia menyelamatkan kita untuk satu orang. Dia rela memberikan segala sesuatunya. Amin, puji Tuhan. Tapi saya mau saudara perhatikan konteksnya. Waktu Tuhan menyampaikan perumpamaan ini, yang sedang dia tuju, yang sedang dia incar adalah orang Farisi, orang-orang religi, orang-orang yang nggak terima karena banyak orang sundal, orang berdosa, orang pemungut cukai yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Jadi yang ditarget oleh Tuhan adalah orang-orang yang komplain, orang-orang Farisi yang kurang setuju karena kenapa Tuhan banyak bergaul, tanda kutip, atau dikelilingi oleh orang-orang berdosa. Kalau saudara lihat di Matius 18 di ayat yang pertama, saya mau bacakan buat saudara sampai ayat yang kelima, terus kita lompat ke ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Ini konteksnya beda lagi, saudara. Matius 18 ayat yang pertama berkata, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Di Lukas 17 yang ditargetkan oleh Tuhan adalah orang-orang Farisi, orang-orang religius, orang-orang yang nggak setuju karena Tuhan sedang reach out atau Tuhan sedang melayani orang-orang yang berdosa. Tapi di Matius pasal yang ke-18, Tuhan tidak berbicara kepada orang Farisi, tapi Tuhan berbicara kepada murid, katakan murid nih. Tapi ini murid-murid orang-orang yang sudah berjalan dengan Tuhan. Saudara ngerti ya, ini saudara harus tangkap hatinya Yesus. Tahukah engkau bahwa waktu murid-murid berjalan dengan Tuhan, murid-murid itu belum tahu Yesus itu siapa. Makanya saudara akan baca di Injil, ada hal-hal yang Tuhan Yesus katakan, ada hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan, dan murid-murid masih bisa bilang, siapa sebetulnya orang ini? Murid-murid yang ikut Yesus belum tentu pikiran mereka langsung nangkap siapa sebetulnya pribadi Yesus. Banyak yang masih bertanya-tanya waktu mereka mengikuti Yesus. Tapi begitu besar kasih Tuhan, tahukah saudara, sebelum saudara bisa melihat transformasi terjadi di dalam kehidupan seseorang, Jesus welcomes them. Nah, kalau saudara dan saya mau jadi orang-orang yang efektif, bagaimana saudara reach out kepada keluargamu, orang-orang yang membutuhkan, don't kick them out waktu mereka belum mengerti. Jangan tolak orang waktu mereka belum paham. Tapi you need to receive them first, and step by step Tuhan akan mulai menyingkapkan dirinya, dan Tuhan akan membuat perubahan. Kalau orang Kristen tidak berjalan, that's why Tuhan berkata, walk in love, sebab kasih selalu menang. Dan Tuhan sedang mengajarkan saudara dan saya to walk in love. Khususnya di tengah-tengah keadaan sekarang orang ada yang pro Israel, pro Palestina. Saudara, saya mau sampaikan bahwa sebagai orang percaya, you need to pray for the people of Israel. Kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, banyak dari setting yang berbicara kepada kehidupan saudara adalah melalui cerita atau apa yang Tuhan lakukan lewat orang-orang Yahudi. Amin. Saudara dan saya dicangkokkan kepada apa yang Tuhan berikan pertama-tama kepada orang Yahudi. So we have the responsibility to pray for Israel. Tapi saudara juga harus pray untuk orang-orang Arab Muslim. Pray for them. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi mereka. Karena Tuhan sayang sama mereka. Tuhan merindukan keselamatan mereka. Yang mengerti katakan amin. Orang percaya harus punya compassion. Setiap manusia, entah dia orang baik atau orang jahat, orang benar atau orang yang belum dibenarkan, kita harus belajar untuk honor them. Karena kenapa? Setiap manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Nomor satu. Kedua, darah Yesus diberikan oleh untuk semua orang. So we need to learn how to walk in love. We need to learn how to pray for them. Yang mengerti katakan amin. Tapi saya mau bicara nanti di area ini lebih detail di bagian yang terakhir. Tapi saya mau saudara nangkep nih, Tuhan sedang mengajak gerejanya untuk bangkit dan mengerti isi hati Tuhan.
Sebab jangan hanya kita memosisikan diri kita sebagai domba yang hilang. Oh, yes, Tuhan mengasihi saya, dia mencari saya, dia mengejar saya. But God is upgrading our mentality. Tuhan sedang mengupgrade cara kita berpikir supaya kita nggak salah berpikir seperti orang Farisi di Lukas 17, dan kita juga nggak salah berpikir seperti murid-muridnya bahkan yang ada di Matius pasal yang ke-18. Nah, saya lanjutkan. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil yang menempatkan di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Beda konteksnya dengan Lukas 17. Dan barang siapa menyambut seorang anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tangkap ya saudara ya. Sekarang saudara lompat ke ayat yang ke-10. Oke, karena dia ngomong nih di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 dia ngomong nih. Gunakan panca indramu dengan benar, dengan baik, dan jangan sampai kamu menyesatkan, dan jangan sampai kamu disesatkan. Ayat yang ke-10 Tuhan ngomong tiba-tiba, ingat, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Waduh, itu ayat dahsyat. Coba direnungkan, apa maksudnya bahwa malaikat anak-anak ini menghadap dan melihat wajah Bapa di sorga? Kalau mau saya diskusikan ini, saudara nggak habis. Kok bisa malaikat-malaikat ini menghadap wajah Bapa di sorga? Maksudnya apa? It's the mystery of God's love. This is the supernatural aspect of the kingdom. Ya, dan saya mau kasih tahu sama saudara bahwa di akhir zaman ini, saudara dan saya tidak berjalan sendirian. The heavenly host, malaikat surgawi yang ada di sorga, turut bekerja sama dengan gereja Tuhan yang ada di planet bumi ini. Mereka ngapain ngeliatin mukanya Bapa di sorga? They are waiting for instruction. Tahu nggak saudara bahwa karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, semua yang kita perlukan di alam rohani itu sudah disediakan dan diberikan supernatural enforcement supaya saudara dan saya bisa berhasil mengiring Tuhan. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ayat 12, bagaimana pendapatmu? Nah ini lihatin, ini dia ngomong lagi tentang perumpamaan domba yang hilang. Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saya melihat saudara lihat perbedaannya, oke? Sekarang kembali dulu ke Lukas 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kembali dulu saudara ya. Kembali dulu ke Lukas pasal yang ke-17. Oke, saya mau saudara lihat sesuatu di sini. Nah, perhatikan. Waktu Alkitab berkata ya, di sini waktu dikatakan kok Lukas 17, Lukas 15. Sorry saudara. Lukas 15 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Nah, waktu Tuhan berkata ya, di ayat yang keempat, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, jikalau ia kehilangan seekor di antara tidak meninggalkan yang 99, saudara catat, kata meninggalkan di Lukas 15 ayat yang keempat, itu kata Yunani, kata yang namanya kataleipo, K-A-T-A-L-E-I-P-O. Kata leipo. Dan kata leipo seperti yang kita sering mengerti artinya betul-betul kita meninggalkan sesuatu, to leave behind, kita forsake, untuk pergi kita melepaskan sesuatu. Ini Tuhan lagi ngomong nih bahwa orang percaya harus punya beban untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang masih ada di dalam dosa. Artinya apa? Untuk saudara bisa efektif untuk menjadi berkat dan menjadi orang-orang yang menginjil dan membawa jiwa, penginjilan selalu membutuhkan sesuatu yang harus kita tinggalkan. Apa itu? Harga diri kita, diterima orang, saudara siap ditabok sama orang, diludahin sama orang, nggak disukai sama orang.
Kalau kita nggak mau mati akan diri kita, susah kita mau jadi orang-orang yang menginjil. Karena saudara harus sadar bahwa penginjilan adalah sesuatu yang ofensif. Penginjilan untuk kita menyampaikan kebenaran di tengah-tengah generasi yang dipenuhi dengan ketidakbenaran. Saya kasih misteri buat saudara. Saudara tahu nggak? Waktu Yesaya 60 ayat yang pertama berkata, bangkit menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa, dan kekelaman. Beda loh. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman. Watch this. Perhatikan, bahasa Inggrisnya lebih mantap. For darkness is covering the earth and deep darkness the people. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Apa sih saudara yang menjadi efek dari kegelapan yang sedang menutupi bumi ini? Bangsa-bangsa bicara tentang the people, orang-orang. Makanya saudara dan saya akan lihat di generasi ini semakin banyak orang yang depresi, pengen bunuh diri, sakit jiwa. Sebab tekanan jiwa adalah dampak dari dunia ini yang semakin dipenuhi oleh kegelapan. Makanya peperangannya itu di sini nih. Kenapa orang percaya harus belajar hidup di dalam kemenangan? Sebab kalau orang dunia stres, saudara ikut stres. Orang dunia kehilangan harapan, saudara ikut harapan. Saudara tidak menghidupi kerajaan Allah. Jadi waktu kerajaan Allah datang di bumi, setiap kali saudara datang membawa kabar baik akan siapa Yesus sebetulnya, saudara melepaskan orang dari tekanan yang terjadi di dalam jiwa mereka. Ngerti nggak ini saudara? Saudara paham nggak ini? Nah, untuk saudara bisa efektif untuk membawa terang Tuhan kepada dunia yang gelap ini, saudara harus siap untuk meninggalkan. Ninggalin apa? Kenyamananmu. Demi supaya orang lain diselamatkan. Dan Yesus membuktikannya dengan dia yang diutus oleh Bapa. Dia turun ke dunia ini. Dia rela memberikan nyawanya untuk mencari saudara dan saya. So, Tuhan sedang mau bicara sama saudara dan saya. Hati yang dia miliki untuk orang-orang yang sedang terhilang. Hati yang sama yang saudara dan saya harus miliki. Saudara perhatikan ya. Tuhan mencintai orang Yahudi, bangsa Israel. Tapi hari ini berapa banyak orang Yahudi dan bangsa Israel yang tidak percaya kepada Tuhan? Banyak. Keselamatan orang Israel bukan karena hanya mereka Israel. Mereka harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak ada cara lain. Jadi di dalam keselamatan jiwa mereka, entah Israel atau Palestina, Yahudi atau bukan, semua manusia di bawah langit ini, di dalam planet bumi ini, keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus yang mengerti, katakan amin. Tapi Tuhan memperhatikan khusus bangsa Israel karena janjinya sama Bapak orang percaya, termasuk saudara dan saya secara rohani, namanya Bapak Abraham. Dan saudara harus perhatikan bahwa apa yang terjadi di Israel akan selalu menjadi bel atau tanda akan apa yang akan terjadi di bumi ini. Bagaimana saudara bisa tahu tentang keadaan zaman atau bahwa kita sudah ada di akhir zaman? Lihat ke bangsa Israel. Sebab kalau saudara baca kitab Daniel, Anda baca kitab Wahyu, saudara akan temukan bahwa yang menjadi seperti aba-aba akan kehabisan dan kesudahan zaman adalah apa yang akan terjadi di bangsa Israel di kota Yerusalem. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu kalau orang percaya tidak memperhatikan dan tidak sadar, dan kita buta, kita nggak peduli, kita cuma ngeliatnya ke dalam, yang menjadi comfort kita aja, kita akan kesusahan untuk melihat zaman, waktu, dan musim di mana saudara dan saya sedang berada. Yang mengerti katakan amin. Saya mau kasih interjeksi di sini, saya mau kasih tahu saudara, ini satu hal yang orang percaya harus lepas nih. Banyak orang selalu bilang, wah pastor kita udah di dalam perjanjian baru. Saudara tahu nggak sih bahwa waktu Rasul Paulus menulis surat-suratnya, Injil itu belum ditulis. Saudara nggak bisa mengabaikan perjanjian lama, nggak bisa. Perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara bisa temukan Yesus.
He is the Alpha and He is the Omega. Dia mengetahui yang akhir dari yang awal. Jadi kalau saudara mau tahu apa yang terjadi di dalam di akhir zaman ini, saudara bisa temukan jawaban dan rahasia-rahasia dari kitab Kejadian, saudara. Tahukah engkau bahwa Rasul Paulus tidak pernah ketemu Yesus? Dan di zaman Rasul Paulus, waktu dia tulis surat-suratnya ke Kolose, ke Filipi, ke Efesus, ke Korintus, ke Roma, Injil belum ditulis, saudara, belum ditulis. Matius, Markus, Lukas nggak ada. Jadi waktu Paulus bilang bahwa setiap tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah membangun, mengkoreksi, itu yang dimaksud apa? Perjanjian lama. Yang dihapus oleh salib Yesus adalah ceremonial law. Seremoni-seremoni yang tidak sempurna, yang digenapi oleh kehidupan Yesus dan pengorbanan Yesus di kayu salib, itu yang dihapus. Tapi kebenaran yang ada di dalam perjanjian lama tidak pernah dihapus oleh Tuhan. Jadi kalau saudara, saya mau kasih tips nih. Saudara mau berkembang di dalam profetik, mengerti kehendak Tuhan, saudara nggak cuma harus baca perjanjian baru, baca perjanjian lama. Karena apa yang ditentukan hanya untuk beberapa orang di perjanjian lama. Oleh karena salib Yesus. Oleh karena korban yang sempurna menjadi accessible buat saudara dan saya. Orang-orang yang beriman. Yang mengerti katakan amin. Oh haleluya. Paulus nggak punya Injil. Dia nggak ada Matius. Dia nggak ada Markus. Nggak ada Lukas. Dia nggak pernah ketemu Yesus. Dia menyampaikan yang dia tangkap based on pewahyuan dan informasi yang dia dengar. That's the power of revelation. Kenapa saudara dan saya harus jadi orang-orang yang profetik? Karena kalau saudara dan saya nggak punya hubungan yang real dengan Tuhan, dan kita tidak berjalan di dalam the supernatural realm of God, the supernatural revelation, karena saudara dan saya adalah manusia roh. Nangkep nggak? Yang mengerti katakan amin, saudara. You need revelation. Prophetic ministry, makanya kalau mau berkembang di prophetic juga cuma dengar nubuatan, terima nubuatan. The whole essence of a prophetic generation adalah generasi yang bisa dan sanggup mendengarkan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan firman dikupas dari perspektif ilahi untuk turun dan memberikan dampak kepada dunia yang nyata ini. Paham ya saudara ya? Nah jadi ini Yesus lagi ngomong di Lukas 15. Kamu harus siap meninggalkan. Tinggalin opinimu, tinggalin saudara, tinggalin. Kalau saudara mau efektif mengejar isi hati Tuhan. Saya mau kasih tahu. Waktu saya lihat angka 99. Tahukah saudara, kalau saudara baca di Kejadian 17, saya khotbahin ini di Gereja Kemuliaan Zion. Saya katakan di Kejadian 17. Saudara tahu sebetulnya Abraham dan Sarah, yang mandul duluan tuh Sarah, bukan Abraham. Kenapa? Buktinya waktu Abraham tidur sama Hagar, Hagar punya anak. Sadar nggak? Jadi ada satu fase di Kejadian 12, waktu Tuhan mulai ngomong sama Abraham tentang plannya, Abrahamnya bisa punya anak, Sarahnya nggak bisa punya anak. Tapi waktu saudara pergi ke Kejadian 17, di Kejadian 17 ayat yang pertama dan yang kedua, pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai. Tuhan yang sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan. The all-sufficient God. Waktu Abraham umur 100 tahun, Abraham udah nggak bisa punya anak. Nggak cuma Sarahnya mandul, sekarang Abrahamnya juga mandul. Satu kemustahilan ditambah kemustahilan berikutnya udah bener-bener nggak bisa gitu loh. Tahu kan kalau saya mau kuatin saudara, kenapa saudara dan saya harus belajar untuk bangkit di tengah-tengah kemustahilan? Karena ada kalanya Tuhan menunggu sampai saudara dan saya tuh benar-benar kepepet, sampai kepepet, kelihatannya terlambat. Di situ saudara baru mengalami El Shaddai, Tuhan yang tidak terbatas. The Christian journey adalah perjalanan di dalam kemustahilan. Lah keselamatan saudara dan saya mustahil kok. Gimana orang mati bisa bangun lagi? Ya itu mustahil kok. Masa lalu bisa dihapus. Itu mustahil kok.
Kita yang harusnya di neraka bisa dapat bukan hanya kehidupan kekal, diperuntukkan untuk mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, untuk bisa memerintah dengan Tuhan. Itu mustahil kok. Perjalanan rohani adalah perjalanan yang dipenuhi dengan kemustahilan. Paham ini saudara ya? Nah, jadi lihat nih, Lukas 15, tinggalkan. Sama-sama katakan tinggalkan. Meninggalkan itu benar-benar forsake. Nah, tapi ini yang menarik. Saudara balik ke Matius 18 sekarang. Please balik ke Matius 18. Sekarang ini Tuhan lagi nggak ngomong sama orang Farisi. Dia ngomong sama murid. Oke, dia ngomong sama murid. Dan sekarang yang dipermasalahkan sama murid-muridnya adalah siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Kalau konteksnya yang dipermasalahkan sama orang Farisi adalah orang-orang berdosa, pemungut cukai, yang dijadikan Yesus sebagai contoh untuk murid-muridnya, sekarang ini anak-anak kecil. Oke. Ini dahsyat nih. Lihat dulu nih, lihat ya. Matius 18. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Perhatikan. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Yang Tuhan lagi mau ajarkan adalah, pertama perhatikan, Tuhan ngomong sama murid-muridnya. Kalau kamu merendahkan hati, kerendahan hati memperbesar kapasitas. Kenapa Tuhan meninggikan orang yang rendah hati? Karena kerendahan hati memperbesar kapasitas. Setiap kali saudara diperhadapkan dengan kesempatan untuk merendahkan hati, kapasitas saudara sedang diperbesar. Ini kunci promosi. Kalau engkau mau dipercaya sama Tuhan lebih besar, rendahkan hatimu. Selalu bergantung kepada Tuhan. Lu perasaannya diinjak-injak, biarin diinjak-injak. Dia perbesar kapasitasmu. Kerendahan hati termasuk saudara menerima karena engkau melakukan kebenaran, resikonya Anda disalah mengertikan, kapasitas saudara semakin diperbesar sama Tuhan. Nah, tapi ada dua. Ayat yang kelima beda. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah ini sekarang nggak cuma ngomong, jadi satu gini loh. Tuhan ngomong sama muridnya, kamu harus jadi seperti anak kecil ini. Kalau kamu mau jadi yang terbesar, jangan selalu pikirin diri kamu yang paling benar, yang paling top. Jadi seperti orang yang nggak tahu apa-apa. Jadi seperti orang yang harus kamu layani. Karena waktu kamu merendahkan hati, kapasitasmu diperbesar. Tapi sekarang di ayat yang kelima, oke? Tapi di ayat yang kelima, Tuhan Yesus sekarang lagi ngomong nih. Dan Tuhan Yesus ngomong, bukan jadi seperti anak kecil. You receive me. Kamu terima. Nangkep nggak saudara? Nggak hilang ya, jangan sampai hilang ya. Ayat 3 sampai ayat 4 dia bilang, kalau kamu merendahkan diri, kamu menjadi seperti anak kecil ini. Kapasitas kamu bertambah. Tapi ayat yang kelima, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Menyambut di bahasa Yunaninya waktu saya pelajari, salah satu artinya adalah memberi akses. Sekarang ini nggak cuma merendahkan hati. Waktu saudara mendahulukan orang lain. Waktu saudara menjadikan diri saudara akses buat keberhasilan orang lain. Di situ Yesus datang menghampiri saudara. Waktu engkau merendahkan hati, kapasitasmu diperbesar. Waktu kamu belajar mendahulukan orang lain, di situ engkau akan mulai tahu yang namanya hadirat Tuhan. Saya kasih tahu. Saudara pernah baca satu mujizat yang terjadi di kitab Yosua, matahari berhenti? Pernah baca nggak ayat itu? Pernah baca nggak ceritanya Yosua berperang, matahari nggak gerak, bulan nggak gerak untuk menolong peperangan orang Israel? Pernah baca?
Coba baca ulang kitab Yosua. Peperangan itu terjadi waktu Yosua bukan perang untuk bangsa Israel sendiri loh. Yosua waktu itu berperang untuk orang Gibeon. Tentara Israel harus disusahkan oleh karena orang Gibeon. Orang Israel harus berkorban untuk orang Gibeon. Waktu mereka perang untuk Gibeon, di situ Tuhan bikin mujizat. Yosua perintahkan matahari berhenti, matahari berhenti. Tahukah engkau, mujizat yang terbesar dalam hidupmu seringkali mungkin terjadi waktu engkau stop memusingkan kepentinganmu sendiri. Waktu engkau melayani orang lain, waktu engkau perang buat orang lain, waktu engkau memusingkan orang lain, di situ mujizat terbesar terjadi dalam hidupmu. Ini prinsip kasih. Tahukah engkau seringkali mujizat Tuhan akan mulai terjadi waktu engkau stop liatin kesengsaraanmu, keperluanmu. Start paying attention to another person. Ini konsep tentang perumpamaan domba yang hilang. Jadi saudara tolong upgrade. Jangan selalu posisikan dirimu sebagai domba yang terhilang tersebut. Saudara sudah ditemukan. Praise God. 99 domba yang lain, Alkitab mencatat adalah 99 adalah orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, yang nggak berbuat dosa. Betul nggak? Nah, saudara harus upgrade. Saudara dan saya dijadikan oleh Tuhan seperti gembala-gembala. To have passion, heart, compassion untuk orang lain. So, Tuhan berkata, kalau kamu jadi seperti anak kecil ini, waktu kamu rendah hati, kapasitasmu diperbesar. Waktu kamu mendahulukan orang lain, di situ hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan semakin nyata dalam hidup saudara. Kalau saudara mau dengar suara Tuhan semakin clear, start praying for other people. Sebab Tuhan selalu tertarik kepada orang-orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Paham ya saudara? Nah, sebelum kita beranjak nih ke Matius 18 ayat yang ke-10. Nah ini ternyata saya shock, ternyata beda katanya saudara. Saya baru tahu tadi pagi nih. Waktu Tuhan katakan, coba lu cek. Katanya beda. Matius 18 ayat 12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Ini aduh, saudara perhatikan ya. Ini Yesus tanya pendapat loh sama murid-muridnya. Menurut lu gimana sih? Jadi yang lagi mau di shift, yang lagi mau digeser sama Tuhan ini pendapatnya murid-murid. Ini pemuritan. Pemuritan tuh nggak cuma ngomong. Tapi pemuritan tuh sampai orang tuh ngalamin ada perubahan. 3,5 tahun jalan sama murid-murid nggak gampang loh. Karena banyak yang nggak ngerti siapa Yesus. Sampai dia bangkit baru sadar. Oh ternyata ini anak Allah Mesias. Banyak yang jalan sama dia. Siapa ya dia ini ya? Kok bisa begitu ya? Nggak ngerti gue udah ngomong apa. Tapi Yesus sabar loh. Nggak dibilang, udah deh gue ganti lu. Nggak kayak begitu. Amin. Nah, saudara catat. Kata meninggalkan di Matius 18 ayat yang ke-12 itu ternyata beda dengan yang ada di Lukas 15. Ya. Kata yang ada di Matius 18. Catat saudara. Nah, katanya itu Aphemi, A-P-H-I-E-M-I. Kalau tadi saya katakan di Matius 15, di Lukas 15, sorry. Kalau engkau mau belajar menjadi orang-orang yang efektif, engkau harus siap meninggalkan ya. Nah, ini kata yang ada di Matius 18 ayat yang ke-12. Ini salah satu artinya adalah to send away. Artinya apa sih to send away? Sesuatu sekarang ini bukan ditinggalkan, tapi sekarang sesuatu dikeluarkan, diberikan. Salah satu arti kata dari api atau aphemi adalah a cry. Jeritan atau tangisan. Tuhan sedang mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau engkau mau jadi orang-orang percaya yang efektif, belajar untuk berdoa.
to pray for the needs of others. Berdoa bukan hanya tugasnya pendoa syafaat. Akhirnya kita cuma tahu berdoa untuk keperluan kita, yang menjadi tangisan kita. Ya kalau doain untuk gereja orang itu pendoa. No, salah satu aspek dari prophetic evangelism adalah saudara belajar to pray, to cry. Karena waktu engkau berdoa, engkau sedang melepaskan the supernatural workings of God, pekerjaan-pekerjaan Tuhan di alam spiritual untuk terjadi dan termanifestasi di bumi ini. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Karena Tuhan bilang, aku nggak mau satupun dari anak-anak kecil ini binasa. Saudara harus mulai memperhatikan. Satu, melayani orang berdosa. Itu penting. Tapi tahukah engkau, saudara dan saya juga punya tanggung jawab untuk melayani orang-orang di dalam rumah Tuhan yang mungkin belum tahu apa-apa. Jadi Tuhan tuh lagi ngajarin, nggak cuma evangelism, nggak cuma berdoa, nggak cuma melayani orang-orang belum kenal Tuhan, tapi bagaimana saudara melayani satu sama lainnya di dalam rumah Tuhan itu penting. Tuhan bilang sama murid-muridnya, kamu mau jadi yang terbesar, rendahin hati kamu. Jangan pikir kamu yang paling bagus, paling top, paling hebat. Nomor 2, dahulukan orang lain. Apa yang ada padamu, kasih ke orang lain. Doamu, tangisanmu, jeritanmu, send it forth. You see, karena itu adalah jeritan hati Tuhan. Itu adalah kerinduan Tuhan. Nah, sekarang saya mau masuk nih. Saudara nangkep dulu ya. Saya kasih saudara beberapa yang bisa diaplikasikan dalam diri saudara. Sekarang saya mau, waktu saya nyiapin Bible study ini, hati saya terbeban dengan Israel. Saya nggak tahu di Indonesia, kami yang di Amerika, di social media, kami terima bayi dibantai, orang dibakar. Itu di social media kelihatan semua, mayatnya dikasih tunjuk. Suami telepon istrinya kena tembak bilang I love you, tiba-tiba suaranya hilang. 2 anak perempuan mati, istrinya disandra masuk ke Gaza. Hati saya terbeban. We need to pray. Both. Untuk orang Yahudi dan non-Yahudi. Karena tanpa Yesus masuk neraka. Tapi saudara tahu nggak? Bahwa banyak yang dilakukan oleh para teroris ini. Khususnya yang ada di Gaza. Mereka dengan sengaja bangun sekolah. Bangun apartemen. Bangun rumah sakit. Di tengah-tengah tempat mereka ngeluarin rudal, mereka ngeluarin roket di tengah-tengah persenjataan, right? Dan sekarang adalah waktu bangsa Israel lagi mau retaliasi, mereka lepasin dari pesawat udara kertas-kertas yang berkata keluar sekarang, dikasih tahu ini jalurnya, keluar sekarang supaya nggak banyak orang-orang yang tidak bersalah, civilians, perempuan, anak-anak yang mati, tapi banyak yang dipaksa sama grup teroris nggak mau keluar, supaya kenapa? Kesannya supaya kalau mereka kena bom, yang kena bom adalah orang-orang yang nggak bersalah. Jadi manusia dipakai sebagai tembok perlindungan, manusia dipakai sebagai tameng. Saudara baca itu kan di news. Saya juga baca itu. Waktu saya baca dan perhatikan itu saya pikir kejam sekali. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya. Kamu tahu nggak strategi itu nggak baru, bukan strategi modern. Strategi itu udah dipakai dari zaman dulu. Saya shock. Saya bilang sama Tuhan, show me, di mana di Alkitab? Ternyata ada loh saudara ayat itu. Saudara siap nggak? Saya shock sama-sama dan saya mau prophesy. Bahwa apa yang terjadi di hari-hari ini di Timur Tengah, saya mau kasih tahu. Saya mau gereja Tuhan ngerti. Saudara dan saya di planet bumi ini akan segera melihat tuaian yang terbesar, tuaian jiwa-jiwa dan pergerakan Roh Kudus yang belum pernah dilihat oleh dunia ini sebelumnya. Jadi, saudara tolong jangan kita berpikir, oh ya emang udah dinubuatkan kok, ya apa boleh buat, udah akan terjadi. Saudara harus tahu, akan tiba harinya bahwa bangsa Israel akan seperti menjadi tahanan. Akan tiba harinya bangsa Israel akan dikekang, akan tiba harinya
Tapi sebelum hari itu tiba, waktu Tuhan berjanji akan ada tuaian yang dahsyat, orang Yahudi dilawat, orang non-Yahudi, bahkan negara-negara di Timur Tengah seperti Iran akan dilanda oleh kebangunan rohani dengan Roh Kudus yang menyampaikan, menyingkapkan secara supernatural siapa itu Yesus. Saudara dan saya, dimanapun kita berada di seluruh belahan dunia ini, saudara dan saya harus mempersiapkan diri. Saya mau kasih tahu, kita ada di dalam peperangan. Saya nggak ngomong peperangan jasmani seperti yang terjadi di Timur Tengah, tapi di alam spiritual, saudara dan saya harus bangkit sebagai orang-orang percaya yang siap bertempur, karena bukan peperangan akan datang. Kita sedang di tengah-tengah peperangan, sebab terobosan akan terjadi di dalam keluargamu, di dalam finansialmu, di dalam segala aspek kehidupanmu, sebab Tuhan hendak menyatakan kemuliaannya, dan dunia ini akan melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang baik, yang sudah datang, yang akan datang. Dia Raja segala raja yang mau dan mengerti. Katakan amin. Saudara tahu nggak, peperangan yang sedang terjadi ini memasuki kalender Ibrani 5, 7, 8, 4. Salah satu perspektif atau prophetic perspektif dari tahun yang baru ini adalah tahun di mana banyak pintu-pintu yang terbuka. Banyak pintu-pintu yang Tuhan akan bukakan. Saya mau nubuatkan, kalau saudara merasa saudara tertahan, finances saudara tertahan, keluarga saudara tertahan, pemulihan keluargamu tertahan, pelayananmu tertahan. Masuk tahun 2024 akan ada terobosan-terobosan yang baru, sebab Tuhan sedang mempersiapkan saudara, sebab engkau sekarang bukan lagi tuaian, tapi engkau adalah penuai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, waktu bangsa Israel harus masuk ke tanah Kanaan, kota pertama yang harus mereka jumpai adalah kota Yeriko. Sebab kota Yeriko adalah seperti pintu gerbang. Untuk orang Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka harus lewat yang namanya Yeriko. Kalau saudara mau masuk di pintu yang baru, kalau saudara mau masuk di musim yang baru, saudara harus lewat yang namanya peperangan. Tapi tolong cara berperangnya berbeda. Jangan dikit-dikit jadi orang percaya itu, waduh aku dikejar setan, waduh ada wah. Kita tuh kayak orang-orang Kristen yang kalah. Iblis tidak pernah bisa dibandingkan dengan Tuhan. Nggak ada ceritanya itu. Iblis tidak pernah bisa dibandingkan dengan Tuhan. Mau sampai kapanpun Yesus Kristus Tuhan kita selalu menang. Lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat daripada setan. Jadi tolong kita berhenti gitu loh saudara. Waduh, peperangan rohaninya berat nih. Waduh, aku kena serang nih. Peduli amat setan mau bikin apa. Saudara harus tahu Tuhan panglimamu lagi mau bikin apa. Yang mengerti katakan amin. Jadi ini orang Israel harus melewati Yeriko. Harus. Katakan harus. Saudara bisa bayangkan nggak orang Israel? Nggak ada yang tahu loh orang Yeriko tuh bentuknya kayak apa, senjatanya kayak apa. Ngelihat temboknya aja udah takut. Gede banget. Nah tapi ya, saudara siap ya? Saya kasih tahu tadi ya, taktik sekarang nih ya, orang-orang jahat ya, yang taruh orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang innocent ya, di sebelah rumah sakit, sekolah, di tengah-tengah tempat peperangan, bisa dibilang lah, orang-orang ini, orang-orang yang nggak bersalah ini ditaruh di area-area yang bisa kena serang, gampang mati ibunya, betul nggak? Ternyata itu strategi lama. Buka sama-sama dengan saya Yosua 2:14. Ini ayat yang saya janjikan sama saudara waktu saya baca ini beberapa hari yang lalu. Syok saya. Oh, I want to prophesy in the name of Jesus. Saudara, saya mau kasih tahu. What if bukan hanya bangsa Israel harus lewat Yeriko karena mereka mau masuk ke tanah perjanjian. What if Tuhan bawa orang Israel masuk ke Yeriko demi satu perempuan yang namanya Rahab? Saudara tahu nggak sih Rahab itu siapa? Pelacur. Orang Kanaan, pelacur, nggak kenal Tuhan, hidupnya amburadul. Di tengah-tengah peperangan dia selamat loh. Nggak ada orang yang datang nginjil ke dia. Dia nggak lihat penglihatan, kagak saudara. Hanya karena dia dengar apa yang Tuhan lakukan untuk orang Israel. Laut Merah terbelah,
Oh, saya mau nubuatkan di dalam nama Yesus. Di hari-hari ke depan ini kita akan melihat banyak orang-orang yang tadinya benci Tuhan, teradiksi sama drugs, teradiksi sama porno, teradiksi sama pelacuran, sama penjudian. Orang-orang yang tadinya benci Tuhan, yang nggak tahu siapa Yesus, tiba-tiba secara supranatural mereka akan dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Mata mereka akan terbuka dan tercelik. Mereka akan mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Saya mau nubuatkan teroris-teroris yang paling kejam sekalipun, termasuk Hamas, Hezbollah, siapapun, mereka akan mengenal Yesus secara supranatural waktu kasih Yesus menjamah dan melawat mereka. Ini yang terjadi sama Rahab di tengah-tengah peperangan. Watch ya. 2 pengintai dikirim sama Yosua. Kalau Yosua kirim 2 pengintai, logika berarti Yosua nggak tahu Yeriko itu isinya apa, orangnya bentuknya kayak apa, nggak tahu. Kemungkinan besar Yosua takut nggak? Ya kemungkinan besar takut. Kemungkinan besar. Betul? Dia kirim pengintai. Disembunyiin sama Rahab. Rahab ngomong apa? Watch ya. Saudara lihat Yosua. Saudara nanti baca Yosua 2 sendiri. Tapi saya langsung dari ayat yang ke-14 dan selanjutnya ya. Saudara baca ayat sebelumnya. Saudara bisa tahu tuh. Waktu Rahab terima pewahyuan akan Tuhannya orang Israel. Tiba-tiba berbalik saudara. Perhatikan. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya. Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. 15. Kemudian ini ayatnya nih. Ini lihat ya. Ini yang Tuhan. Waduh, satu saya baca ini kepala saya kayak mau wow. Watch. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Rumahnya Rahab di dalam tembok. Saudara, kalau pemerintahan raja yang baik ya, kira-kira rakyatnya ditaruh di tembok nggak sih? Ya enggak lah, rakyatnya ditaruh di tengah-tengah dong. Temboknya melindungi rakyat. Betul nggak? Tapi ini Rahab rumahnya di dalam tembok. Banyak orang yang tinggal di tembok Yeriko. Saya nggak tahu apakah karena Rahab pelacur, dianggap sama masyarakatnya dia bukan orang siapa-siapa. Oh, haleluya. Saya mau kasih tahu banyak orang secara profetik mungkin yang hari-hari ini merasa saudara itu orang yang malang, nggak diperhatikan di dalam society. Banyak orang-orang yang ada di dalam tembok, orang-orang yang nggak punya pengharapan, orang-orang yang hanya dijadikan seperti mainan oleh pemerintahannya. But God is about to touch them. What if serangan di Yeriko adalah skenario Tuhan untuk menyelamatin satu orang ini yang namanya Rahab dan seluruh keluarganya? Jadi saya mau aminkan dengan apa yang sedang terjadi di bangsa Israel, apa yang sedang terjadi di Gaza, bahwa akan ada Rahab-Rahab yang keluar, orang-orang yang terima perjumpaan dengan Tuhan, orang-orang yang diselamatkan. Saya mau tanya, di Yosua 6, waktu orang Israel keliling-keliling 7 hari, di hari yang ke-7, temboknya runtuh nggak, saudara? Runtuh kan? Tembok Yeriko hancur nggak, saudara? Apa yang terjadi dengan rumahnya Rahab? Rumahnya Rahab tetap berdiri di tengah-tengah kehancuran. Haleluya. Ini dahsyat. Seorang pelacur nggak kenal Tuhan, terima pemulihan keluarga. Sebab kalau saudara baca Yosua 2, pengintai-pengintainya ngomong gini, pada hari kami serang, papamu, kakakmu, adik lu, ommu, tantemu, semuanya harus masuk ke rumah kamu. I am prophesying in the name of Jesus bahwa di tengah-tengah dunia yang sedang tidak menentu ini, kalau saudara ngerti ya, ini saya ngomong tentang paralelnya di dalam alam spiritual. Saya udah ngomong sama saudara, kita ada di tengah-tengah peperangan. Di tengah-tengah peperangan rohani yang sedang terjadi, kalau saudara ngerti how to align yourself kepada hatinya Tuhan, di masa-masa yang sukar seperti ini, di sini saudara akan ngalamin pemulihan keluarga. Di sini saudara akan ngalamin Tuhan akan merubah hati orang-orang tadinya degil, keras, akan dirubah sama Tuhan. Rahab nggak cuma selamat, keluarganya pulih, nggak ada yang mati. Next apa? Pelacur. Bukan orang Yahudi, orang Kanaan.
Salah satu anaknya Rahab namanya Boaz. Dan Boaz menikah dengan Ruth. Dan keturunannya adalah Daud, turun terus sampai Yesus. Orang yang tadinya pelacur, nggak punya harapan, udah mau mati, tiba-tiba dilawat Tuhan. Dan akhirnya orang ini menjadi salah satu orang yang keturunannya adalah Yesus Kristus, anak domba Allah yang turun menyelamatkan umat manusia. Haleluya. I'm prophesying this season, Tuhan lagi mau merubah skenario hidup kamu yang malang akan dirubah oleh Tuhan. Kamu yang tadinya bukan apa-apa, kamu akan menjadi seseorang yang akan melahirkan generasi lepas generasi yang memiliki Yesus Kristus dalam hidup mereka. Oh man, Bible study ini on fire, man. I am on fire. Saudara nangkep kan? Saudara nangkep apa yang sedang Tuhan lakukan hari-hari ini? Oh, jadi di tengah-tengah peperangan, saudara, you need to posture yourself. Saudara harus tahu nih harus bikin apa. You need to know. Saudara harus bikin apa? Bagaimana saudara memposisikan diri kamu ini penting sekali, saudara. Sebab Tuhan akan melakukan lawatan orang-orang yang tadinya kayaknya orang kayak begini nggak mungkin selamat. No, Tuhan akan lawat. Tapi engkau harus punya beban untuk jiwa-jiwa. Engkau harus punya beban untuk dipakai Tuhan. Engkau harus punya beban untuk orang-orang yang mungkin nggak ada urusannya sama engkau. But when the church arrives, Tuhan akan mulai menjamah dan melawan. Saya rasa saya mau berhenti di sini. Saya waktu nyiapin ini, saudara, saya lihat di Yosua pasal yang kelima ada beberapa hal yang saya pelajari bagaimana saudara dan saya bisa mempersiapkan diri untuk peperangan. Bagaimana mempersiapkan diri untuk peperangan? Saudara masih oke nggak ini? Saya tahu di Indonesia udah malam soalnya. Mau lanjut sedikit nggak? Kalau mau lanjut, tolong thumbs up, saudara. Supaya saya tahu, oke? Lanjut ya. Kita lanjut ya. Buka sama-sama Yosua pasal yang kelima. Yosua pasal yang kelima. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Perhatikan. Saya mau kasih tips. Bagaimana saudara mau perang hari-hari ini ya. Peperangan rohani seperti apa sih? Kadang-kadang orang pusing itu. Apakah bahasa roh yang kencang? Nggak kayak begitu, saudara. Sekarang kalau kita baca Yosua 6, ya nggak ada salahnya prophetic act. Ayo kita keliling-keliling, kayak mengelilingi tembok Yeriko. Ya bagus juga sih. Rumah lu kelilingin, kampung lu kelilingin. Good. Tapi peperangan rohani nggak cuma ngomong tentang begitu. Watch this. Ini Yosua nih. Ya. Saya nggak full. Saya cuma kasih Yosua 5, 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Kalau saudara mau menang di dalam peperangan yang sedang terjadi, nomor satu, saudara, layangkan matamu ke Tuhan. Peperangan rohani dimenangkan waktu engkau jangan lihat setan yang lihat Tuhannya. Jangan lihat betapa besar problemmu, jangan lihat betapa besar kemustahilanmu, jangan lihat betapa besar yang harus kamu bayar, utang yang harus dibayar. Look at how big God is. Yosua ini takut loh. Dari mana saya tahu dia takut? Waktu dia ketemu orang dia bilang, lu buat kita atau lu lawan kita? Yang di pikirannya Yosua adalah kita menang atau kalah nih. Kamu nolong atau kamu mencelakakan nih. Ini ngomong tentang apa? Ini bicara tentang sesuatu terjadi di Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Sesuatu terjadi dalam kehidupan Yosua. Ini merubah hidup Yosua. Kalau saudara hari-hari berpikir, yang benar siapa nih? Yang salah siapa nih? Hah? Kalau saudara berpikirin, ini kapan nih permasalahan saya kelar nih? Kapan ini bisa terselesaikan? Kapan ini? Kapan Tuhan pertolonganmu? Kapan? Stop, look at God. Kalau saudara ngelihatnya ke masalah, kalau saudara di hari-hari ini lihatnya ke musuh, kalau saudara lihat hari ini lihatnya ke mustahilanmu, saudara dan saya akan kalah. Nih jawabnya ya ayat 14. Jawabnya bukan. Ini jawabannya Panglima ini aneh. Kalau bahasa Inggrisnya itu bukan. Tidak, jawaban itu bukan. Karena Yosua tanya, kamu itu kawan atau lawan? Bahasa Indonesia kan bukan. Right? Kalau di bahasa Inggrisnya itu ditanya sama Yosua, are you for or against?
Jawabannya Yosua, no. Jawabannya di bahasa Inggrisnya, Panglima ini ngomongnya, no, tidak. Nggak nyambung. Jawabannya nggak nyambung. Apa yang terjadi sama Yosua? Ini jawabannya ngomong apa? 14. Kalau saya pakai bahasa Inggrisnya bukan ya. Tidak. Tetapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Saya mau saudara catat sesuatu. Kalau engkau mau menang di hari ini, stop lihat problemmu, lihat masalahmu. Dan Tuhan lagi mau geser paradigma kita nih. Bukan masalah siapa yang menang, siapa yang benar, siapa yang salah, kapan breakthrough-mu datang. Tapi saudara harus mulai recognize Tuhan. Saudara, engkau harus recognize hadirat Tuhan. Banyak orang mau dengar suara Tuhan, tapi kalau engkau tidak menghargai kehadiran seseorang, kamu nggak bisa dengar suaranya. Engkau tidak akan bisa mendengar suara Tuhan sampai engkau menghargai kehadiran Tuhan. Oh my God. Waktu engkau menghargai kehadiran Tuhan, engkau akan tenang. Waktu engkau menghargai kehadiran Tuhan, postur hidupmu, hari-harimu tidak akan ditentukan oleh permasalahanmu, tapi engkau akan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau akan hidup dengan iman, engkau akan berbicara positif, engkau akan melihat dengan cara pandang yang positif, sebab engkau menghargai bahwa Dia hadir dalam hidupmu. Waktu engkau menghargai kehadiran Tuhan, engkau akan mendengar suara Tuhan. Okay. Now, the moment perspektif Yosua berubah, sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata, haleluya. Ini sesuatu terjadi di Yosua, something berubah. Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Saudara tahu nggak sih? Ternyata malaikat ini sudah pernah dijanjikan oleh Tuhan di Keluaran 23. Makanya kalau Anda mau menang di hari-hari peperangan seperti ini, Anda harus ada di dalam firman. Engkau harus tahu janji firman Tuhan. Karena kalau engkau tahu janji firman Tuhan, engkau harus pegang janji itu. Engkau harus belajar, percaya, melakukan, memperkatakan janji itu. Sebab ternyata di Keluaran 23 Tuhan berjanji, aku akan mengutus satu malaikat ini akan pergi kepada kamu, malaikat ini akan tolong kamu, malaikat ini akan melawan setiap musuh-musuhmu. Jadi Yosua baru sadar, orang yang dia jumpai di Yosua 5 ayat 13-15 adalah malaikat yang dijanjikan Tuhan di Keluaran 23. Yang mengerti katakan amin. Ini kenapa setiap orang percaya harus bergaul dengan firman sendiri. Karena yang akan membuat saudara kuat di tengah-tengah goncangan adalah firman yang kau baca, firman yang kau gumuli, firman yang kau dapat di dalam hadirat Tuhan, firman yang menjadi rema dalam hatimu. Dan Panglima Bala Tentara itu ayat 15 berkata, tanggalkan kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Artinya apa? Waktu engkau menghargai kehadirat Tuhan, siap-siap untuk tinggalkan masa lalumu, keberhasilanmu, kegagalanmu, tinggalin. Yosua udah pernah menang lewat orang Amalek, tapi Panglima ini bilang, Yosua, kemenangan kamu yang di masa lalu nggak bisa bawa kamu menang di masa sekarang. Yosua, kegagalan kamu di masa lalu nggak akan menghalangi Tuhan bekerja buat masa sekarang. Saudara dan saya make sure masuk tahun 2024, jangan sampai ada hal-hal yang masih tersisa. Sesuatu yang menghantui, sesuatu yang mengganjal di hatimu, tinggalkan dan tanggalkan. Supaya kalau saudara mau menang. Dan yang nomor 2, kekudusan. Apa sih itu kekudusan? Kekudusan bukan perasaan. Saya merasa kudus karena saya nggak jatuh dalam dosa hari ini. Saya kelihatannya oke. Banyak orang makanya bisa datang ke ibadah sekali ngerasa kudus, besoknya datang lagi nggak merasa nggak kudus. Oh layakan aku. Kekudusan nggak kayak begitu. Saya kasih tahu sama saudara, apa sih kekudusan? Di ayat ini dikatakan, tanggalkan kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Kekudusan adalah waktu engkau memisahkan dirimu. Waktu engkau memisahkan dirimu dari opinimu. Engkau memisahkan dirimu dari perasaanmu yang seringkali menipu engkau. Di situ engkau sedang menghususkan dirimu untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Satu kata lain dengan kekudusan adalah engkau mengkonsekrasi. Artinya apa? Bagaimana saudara bisa membangun kekudusan? Waktu engkau menyisihkan dirimu untuk melakukan hal-hal yang rohani. Bangun spiritual discipline, saudara. Kunjungan ke orang, mendoakan orang, melayani di gereja, membaca firman, berdoa.
semakin engkau intensional dengan hal-hal yang rohani, engkau menghususkan dirimu untuk kepentingan Tuhan dan bukan kepentinganmu. Engkau sedang berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Kekudusan berarti setting yourself apart. Amin. Yosua dikuduskan. Kenapa? Karena Yosua merontokkan cara pikirnya sendiri. Bagaimana perang, senjatanya bagaimana, strateginya gimana. Dia mengosongkan itu semua. Dan dia buka telinganya untuk apa yang Tuhan mau lakukan. Di situ Tuhan kasih strategi. Makanya dia dengar, kelilingi ini